Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Lihat. Wow, hijau semuanya. Aku suka ada di tempat ini. Ada pohon pisang. Halo pohon pisang. Ada pohon-pohon besar, hijau semuanya. Ada matahari sudah keluar juga. Halo matahari. Sejuknya, segarnya, indahnya pagi ini. Alhamdulillah. Ini nggak tahu ya, ini 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan masih seperti ini atau sudah jadi bangunan. Jadi aku benar-benar menikmati ini karena kedepannya nggak tahu masih seperti ini apa sudah jadi bangunan berjejer atau tinggi-tinggi menculang, aku nggak tahu. Makanya aku menikmati banget ada di sini. Oke guys, video ini tujuan aku itu meluruskan ya. Aku paling nggak suka, paling tidak suka, nggak banget kalau ngomongin personal orang apapun. Nggak tuh, lidah aku tuh mahal, paling anti ngomongin orang apapun ya. Nggak level, lidah aku tuh nggak level ngomongin orang. Ya suami aku aja tuh kalau cerita ngomong, coba aku nggak tertarik, coba yang lain. Aku nggak tertarik ngomongin apapun tentang orang lain, aku nggak tertarik. Jadi tujuan video ini aku tidak ngomongin personalnya ya. Kebetulan aku itu tidak kenal gitu kan. Tapi aku ingin meluruskan akidah ya, meluruskan keyakinan, meluruskan salah satu iman yang benar. Jadi beberapa hari lalu aku melihat berita ada perempuan ujug-ujug hamil, isinya anak ya kan, bener-bener ada isinya anak tanpa tanpa bapak. Aku mau menegaskan bahwa itu bohong besar ya. Tidak ada wanita akhir zaman yang ujug-ujug hamil tanpa ada masuknya sperma. Tidak ada ya, tidak ada. Makanya aku ingin meluruskan supaya yang nonton itu ya, siapapun ya, tidak kerusak otaknya, tidak kerusak akalnya, tidak kerusak hatinya. Karena itu pembodohan. Jadi di akhir zaman tidak ada satupun wanita seperti Siti Maryam. Salah satu aku ingin meluruskan ya, salah satu iman, salah satu keyakinan bahwa tidak ada di akhir zaman seperti Siti Maryam yang ujug-ujug hamil tanpa bapak gitu kan. Nah, yang lebih mengerikan lagi, dikhawatirkan generasi-generasi kita selanjutnya ada yang mengikuti jejak itu juga hamil terus ngaku-ngaku tanpa bapak. Itu mengerikan. Nah, satu itu. Nah, dan buat laki-laki yang lari dari tanggung jawab itu kan mental banci, mental bencong. Kalau gentleman tuh nikahin, baru hubungan, baru punya anak. Bukan yang asal ujug-ujug hamil lalu ngaku-ngaku nggak ada bapak. Nggak ada. Itu semuanya bohong besar ya. Kalau kenapa aku bisa bilang kalau itu bohong besar? Karena sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 42, kurang lebih isinya seperti ini. Yang intinya seperti ini. Hanya Siti Maryam ya, satu-satunya wanita di dunia yang paling terpilih, paling terpilih. Pokoknya hanya Siti Maryam, wanita terpilih, wanita yang disucikan, wanita yang dilebihkan. Satu-satunya hanya Siti Maryam dari seluruh wanita yang ada di dunia ini. Hanya Siti Maryam. Nah, jadi hanya Siti Maryam yang dilebihkan. Hanya Siti Maryam yang bisa punya anak tanpa melalui hubungan badan, tanpa ada yang sperma. Itu hanya Siti Maryam. Perempuan akhir zaman nggak ada. Pasti harus melalui hubungan badan biar ada masuknya sperma.
tanpa hubungan badan pun itu tetap butuh sperma, ya kan? Yang ya Allah, ini teknologi secanggih apapun untuk bikin anak tetap butuh sperma. Salah satunya apa? Apa itu namanya? Bayi tabung. Bayi tabung itu kan sperma, ya kan? Sperma apa sel telur wanita gitu kan? Sperma disuntikkan, ya kan? Terus disimpan biar jadi embrio. Nah, itu yang tanpa hubungan badan pun tetap butuh sperma. Jadi yang paling masuk akal gitu ya, ya untuk mendapatkan bayi di akhir zaman itu harus harus ada hubungan badan biar masuk sperma. Yang kedua itu tadi bayi tabung. Jadi nggak ada wanita akhir zaman hamil tanpa ada masuknya sperma, itu nggak ada. Cuma Siti Maryam. Karena itu tadi sudah ditekankan, hanya Siti Maryam yang paling disucikan, yang paling terpilih, yang paling disucikan, yang paling dilebihkan itu cuma Siti Maryam. Wanita akhir zaman nggak ada gitu. Nah, ngomong-ngomong ini ya, aku jadi ingat dulu. Gue jadi tuh dulu gue nikah ya, alasannya tuh takut banget jadi perawan tua. Jadi bukan perawan tua karena fisik nanti gue keriput jelek lalu tidak ada yang suka, bukan seperti itu. Tapi gue takut kalau gue jadi perawan tua. Dulu gue mikirnya begitu ya, kalau gue perawan tua terus rahim gue kering, terus gue susah punya anak. Sedangkan gue anak tunggal yang ingin punya anak banyak. Dulu gue pokoknya minimal punya anak 5 gitu kan. Nah, situasi juga mendukung gue untuk nikah. Satu, gue pengen punya anak, takut perawan tua, pengen punya anak banyak. Terus gue juga udah males ngapa-ngapain ya, ngapain lagi ya, nongkrong males, ya kan, basa-basi teman males, main males, udah males lah, apalah ya yang belum gue lakuin, begitu dulu tuh mikirnya. Akhirnya yaudahlah nikah aja biar nggak jadi perawan tua, terus gue gampang punya anak seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ada keinginan menikah, pengen punya anak banyak, tapi di sisi lain gue juga nih hati gue tuh takut banget kehilangan bokap gue, karena tuh hati gue tuh tahu banget ya, kalau gue nikah sedekat apapun gue sama bokap, kalau gue nikah pasti gue akan pisah. Satu, bokap gue orangnya prinsip ya, orangnya prinsipil. Jadi pasti kalau udah nikah tuh ya udah gitu kan, bukan tanggung jawab bokap gue lagi. Ya, emang begitu kan. Pokoknya bokap gue tuh orang yang prinsipil. Prinsip sedekat apapun kita, kalau udah nikah ya udah berarti udah lain cerita tuh, udah beda. Nah, itu gue ada ketakutan tuh, gue takut banget jauh dari bokap gue. Tapi di sisi lain gue takut jadi perawan tua. Bisa nggak ya? Ada tuh kepikiran, bisa nggak ya gue kayak Siti Maryam, apa gue hamil, gue punya anak, terus tanpa nikah gitu kan, tanpa hubungan badan, biar gue bisa tetap sama bokap gue. Gue udah mikirnya begitu, ada gue keinginan pengen kayak Siti Maryam. Tapi itu udah 2 malam 3 malam tuh mikir, tapi akhirnya Allah nyadarin gue kan, cetak nggak mungkin ya kan di akhir zaman kayak Siti Maryam gitu kan, nggak mungkin. Maryam tuh bener-bener disucikan gitu. Akhirnya gue sadar, ya udah akhirnya gue memutuskan nikah ya kan. Gue minta cariin sama temen gue gitu kan, ya gue ke orang putus asa lah nikah tuh, apa itu namanya, pengen takut perawan tua. Tapi ya gue nggak zong gitu kan, alhamdulillah gue dapet laki baik gitu kan, laki baik. Bahkan dimanapun nih ya, dimanapun laki gue mah terkenal baik. Yang dilihat penjahatnya tuh ya gue. Ya penjahatnya tuh seolah gue. Tapi inilah hidup ya, seru ya, nggak apa-apa gitu kan. Silakan ya, kebenaran apa namanya, yang paling maha melihat kan Allah, manusia mah bebas lah ya. Iya, lucu, pokoknya lucu begitu tuh, lucu. Malah nih pernah nih ya, ada satu ya, kan dulu rumah gue tuh belum di tembok ya, belum di pagar tembok gitu. Terus laki gue kan bantuin gue jemur ya kan. Jemur itu kan keterampilan dasar ya, atau bahasa
Sekarang tuh basic skills ya, basic skill. Jadi itu kemampuan dasar, keterampilan dasar buat semua orang, bukan cuma perempuan. Jadi suami juga boleh nyuci, boleh bantuin jemur, boleh. Kalau nggak bisa ya bayar orang gitu kan, buat ngelakuin semua itu. Nah jadi gue tuh pernah kayaknya gue penjahat banget, kayaknya gue dosa banget, dilihatnya tuh kayak gue dosa banget, kayaknya gue jahat banget karena orang lihat laki gue jemur baju ya sama. Iya, jadi lingkungan gue tuh ya masih banyak yang matriarki tuh ya, patriarki bin matriarki pikirannya. Buset. Ya kan, ya laki-laki mah harus bisa segala ya, harus pinter cari duit. Kalau nggak bisa bayar, belum bisa bayar ART ya bantuin istrinya, kan begitu. Sesuaikan posisi aja. Gila. Ada lucu, jadi gue seolah tuh gue kayaknya dosa banget, penjahat banget karena ada orang lihat laki gue jemur baju. Gila, semengerikan itu gitu orang-orang patriarki. Padahal bokap gue tuh orang jadul ya, cuman karena dia ya bokap gue tuh orang jadul, udah dikubur, tapi dia pikirannya maju gitu kan, nggak matriarki gitu kan. Bokap gue tuh bisa contohnya, bokap gue tuh bisa semua kerjaan tuh kayak masak, bisa bokap gue masak apa bisa. Cuma semenjak SD gue nggak pernah ngelihat bokap ngelakuin itu. Karena apa? Ya dia udah bisa bayar orang, udah bisa nyuruh orang, ya itu dia lakuin seperti itu. Ya kan. Aduh, lucu deh ya, Allah emang ngeri gitu kan ya. Yang nggak apa-apa lah. Aduh, ya intinya guys ya, cidak ada Siti Maryam yang seperti Siti Maryam di akhir zaman ya, ujug-ujug hamil tanpa hubungan badan. Padahal hubungan badan itu ya kalau dilakukan dengan benar itu menjadi salah satu anugerah, satu kenikmatan, anugerah dari Tuhan gitu kan, dan bagian hidup ya kan. Itu bukan, sebenarnya hubungan badan bukan hal tabu ya, itu bagian dari hidup gitu kan. Kalau dilakukan di jalan yang benar ya itu bagus, mendatangkan banyak kenikmatan dan keberkahan. Ya Allah, jangan bodoh deh, jangan bodoh ya, jangan bodoh. Yang paling mengerikan tuh jadi orang bodoh, karena orang bodoh tuh harus terus dimaklumin ya, harus terus dimaklumin. Kalau orang pintar, cantik, keren, pasti dijahatin, diiriin, didengkiin ya kan. Yang nggak apa-apa, namanya hidup kan sementara doang. Harus tetap cantik, harus pintar nih, dari leher ke kepala itu harus harus terus diisi ya, pakai informasi bermanfaat ya. Ya kalau gabut mendingan baca Quran deh, baca Quran, kata gue baca Quran. Ya udah guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.